Shalom jemaat dimanapun Anda berada. Mari saat ini dengan segenap hati kita, dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami tahu Tuhan, jika kami tinggal di dalam-Mu, biar firman-Mu itu menghidupkan setiap kami Bapa. Kami mau selalu ada bersama-Mu Tuhan. Di dalam rumah-Mu, ku mau berdiam bersama sumber kehidupan.
Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggal dekat bersama-Mu Bapa. Sebab Kaulah Allah kami, Kaulah sumber segalanya bagi setiap kami Tuhan. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku. Satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku. Satu hal yang ku minta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya berdoa, berharap, percaya semua kabar kita hari ini baik-baik, luar biasa baik, karena kita punya Allah yang baik. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan sejenak. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, kita akan sama-sama mau berada di bawah kaki Tuhan dan belajar lebih banyak. Nah, saudaraku, saya adalah anak yang dilahirkan tahun 90-an. Dan ketika saya dilahirkan dan saya beranjak dewasa, ada sebuah slogan atau tren yang merebak dimulai dari Amerika Serikat. Sebetulnya slogan ini dimulai dari sebuah buku yang ditulis abad 18, tahun 1800-an. Namun sekitar tahun 1989, ada seorang pemimpin youth yang ada di Amerika mengeluarkan slogan ini
dari buku yang ditulis tadi, ya. Dan akhirnya tahun 90-an boominglah dimulai dari daerah Kansas City di Amerika Serikat istilah yang namanya WWJD atau kalau bahasa Indonesianya WWJD. Dan istilah itu kepanjangannya adalah What Would Jesus Do? Nah, hari ini saya ajak untuk sama-sama mempertanyakan hal ini kepada diri kita yang sedang menghadapi segala sesuatu. What would Jesus do? Slogan ini itu mulai populer seperti saya katakan di tahun-tahun setelah saya lahir, 90 ke atas. Ya. Mulai ada yang namanya kaos WWJD, WWJD, kemudian ada gelang kain, ya. Di toko-toko buku rohani di Indonesia waktu itu juga mulai banyak yang menjual WWJD, WWJD, ya. Kelihatan keren gitu ya kalau pakai. Sebetulnya inti dari value dari WWJD itu kalau kita teliti itu biblical, sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun pada awalnya banyak yang menentang karena bilang, wah ini penyesatan, ini mencoba menyamakan manusia dengan Tuhan. Padahal sebetulnya nanti kita belajar bahwa ini bukan berbicara mengenai memanusiakan Tuhan atau menuhankan manusia, tetapi lebih pada refleksi diri. Apa ya yang kira-kira Yesus akan lakukan kalau dalam situasi seperti ini? Bercermin kepada Yesus, kurang lebih seperti itu. Dan hari ini juga saya ajak saudara untuk bisa merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama. Nah, saya ajak kita untuk buka dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 25. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, dari ayat ini kita lihat dulu kalimat terakhir, kamu mengikuti jejaknya. Ya, kita mengikuti teladan Yesus. Ya. Dan memang tidak mungkin 100% bisa, tetapi kita belajar untuk mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, tidak mudah melakukan. Tapi kita mau belajar. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Camkan kalimat berikutnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang sedang sakit, percaya bahwa engkau sudah sembuh oleh bilur-bilurnya. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi kamu sekarang telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi yang pertama yang kita bisa renungkan, what would Jesus do, WWJD atau WWJD, ini adalah bagaimana kita ini hidup mengikuti jejaknya. Mengikuti apa yang Yesus lakukan. Ya. Apa tadi kita sudah baca, tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Jadi ketika berbicara bukan untuk mengintimidasi seseorang atau untuk memanipulasi seseorang, mengguna-guna seseorang. Dan juga dikasih contoh ketika dia dicaci maki, Tuhan Yesus tidak membalas dengan caci maki. Ketika Tuhan Yesus menderita, Tuhan Yesus tidak mengancam, tapi berserah, diserahkan kepada Tuhan. Saudara, mungkin detik ini, saat ini ada kita yang sedang menderita, ada kita yang sedang tersiksa. Berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah tertidur. Tuhan Yesus tidak pernah terlelap. Ayo percaya, di dalam nama Yesus, setiap hal-hal yang sedang mengganggu, jadi benar dalam nama Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Yang sedang sakit,
Ikuti apa yang Yesus pernah lakukan. Kalau firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh, percaya. Yesus percaya kepada Bapanya. Yesus percaya. Bahkan sampai dia mau naik ke kayu salib, Yesus tetap percaya. Walaupun dia sempat tanya, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. What would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Ya. Dan coba kita lihat juga. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, ini ada value yang saudara tidak boleh lupakan, yaitu sesungguhnya orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan dengan iman, ya iman itu berarti tidak melihat tetapi percaya, akan melakukan mujizat-mujizat besar seperti yang Yesus juga lakukan. Bahkan lebih besar dari itu. Tapi di sini nilai yang harus kita petik adalah pelayanan dari Yesus itu kemuliaannya bagi Allah Bapa, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, kalau saudara berkemenangan, saudara berhasil, saudara sehat, kemuliaan bukan untuk diri kita. Jesus did that. What would Jesus do? Lampaunya did. Apa yang Yesus lakukan? Yesus yang dia lakukan adalah tidak cari kemuliaan untuk diri sendiri. Tidak cari ketenaran untuk diri sendiri. Tapi yang Yesus lakukan adalah kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya. Jadi apapun saudara saat ini berhasil, beruntung. Kalau tadi ayat sebelumnya kita baca mungkin kita dicaci maki menderita, Yesus tidak membalas. Yang kedua mungkin kita sedang dalam puncak karir, puncak kesehatan. Kemuliaan untuk Tuhan, tidak ada kemuliaan untuk diri kita sendiri. Itu yang Yesus lakukan dan kita juga belajar untuk melakukannya. Saya percaya semakin kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan Yesus, makin banyak yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Makin banyak perkara-perkara besar yang akan LPL lakukan. Perkara-perkara ajaib yang Tuhan akan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Value ini yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Dan berikutnya, ayat berikutnya, 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Dikatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Berikutnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus bukan pribadi yang tergiur dengan gemerlapnya dunia. Ya. Bukan berarti menarik diri menjadi orang yang weirdo, tetapi tidak terjatuh di dalam lubang-lubang pencobaan, di dalam perkara-perkara yang sifatnya tidak kekal, yang sementara, tidak. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk mengasihi Bapa. Di dalamnya ada kasih Bapa. Ya. Karena dunia sedang lenyap. Ayat ini dituliskan ribuan tahun yang lalu dan kita lihat faktanya semakin banyak hal-hal yang lenyap dari dunia ini. Nilai-nilai dan sebagainya terlalu panjang kalau mau dijabarkan. Tapi nasihatnya adalah, what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Yesus akan lakukan mengasihi Bapa, bukan mengasihi dunia. Tidak menjadi sama dengan dunia, tapi semakin serupa dengan Bapa.
Karena Bapa yang baik itu selalu memberi yang terbaik bagi kita. Karena itu tidak ada ruginya kalau kita senantiasa mengasihi Bapa. Loh benar, kita punya keinginan, kita punya mimpi, kita punya kebutuhan. Dan kebutuhan itu kalau saudara dulu anak IPS, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Yang memang harus dicukupi untuk kita hidup ya sesuai dengan skala prioritasnya. Tapi saudara, nilai yang ingin ditinggalkan di sini jangan dibalik. Dunia dulu baru Bapa. Tapi kita harus mengasihi Bapa dulu. Seperti Yesus mengasihi Bapa, baru setelah itu yang lain-lainnya. Ya. Karena yang ada di dalam dunia, kata ayat 16, keinginan daging, mata, keangkuhan hidup bukan dari Bapa, tapi dari dunia. Dan value ini yang juga harus kita pegang. Kalau Yesus pernah melakukan itu, maka kita juga belajar untuk melakukannya. Jangan khawatir saudara. Kalau kita memang membutuhkannya, termasuk itu kebutuhan sekunder atau tersier, Tuhan Yesus pasti akan menyediakannya. Karena apa? Saya mungkin masih berusia 30 tahun ke atas, tapi sejauh yang saya tahu, yang saya kenal tentang Yesus saya, ketika memang saya benar-benar membutuhkan, walaupun itu bukan kebutuhan primer, Tuhan sediakan. Tapi suatu ketika bukan hal yang saya butuhkan, tapi saya mencoba untuk mengusahakannya, kerugian ada di tangan saya. Kehilangan sumber daya yang harusnya bisa ditabung, atau juga hal yang bisa digunakan untuk hal yang lain, tapi hilang. Dan yang saya beli, yang saya ambil juga ternyata tidak terlalu berguna. Nah itulah manusia sangat terbatas. Oleh karena itu biar value yang tadi kita pelajari, what would Jesus do? Biar setiap hari kalau kita sedang menghadapi tantangan, apa ya kira-kira yang Yesus akan lakukan? Supaya saya bisa contoh. Dari firman Tuhan tadi kita sudah banyak belajar hal-hal demikian yang Yesus lakukan. Termasuk juga kalau detik ini, saat ini, saudara sedang menghadapi pergumulan. Ketika Tuhan Yesus menghadapi pergumulan, apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia berpuasa, dia merendahkan diri. Loh dia Tuhan loh. Tapi kenapa dia berdoa? Karena dia tahu itulah cara berkomunikasi dengan Bapanya. Pagi hari ini, kalau saudara sedang bergumul, pertanyakan, what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Firman Tuhan juga menegaskan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kadang-kadang kalau kita mengambil slogan atau apapun dari menurut kita di luar Alkitab, kadang-kadang kita akan bertanya, ini benar enggak? Ini dasarnya benar enggak? Tepat atau enggak? Ternyata what would Jesus do? Saya tidak membenarkan orang yang mencetuskan ini, tapi what would Jesus do? Nilainya adalah diingatkan siapa Yesus bagi kita. Apakah kita ingat siapa Yesus bagi kita? Dan berikutnya apa yang Yesus dapat lakukan? Apa yang Yesus sanggup untuk lakukan? Kalau saudara masih percaya Yesus sanggup, berarti masih banyak hal yang akan dia kerjakan dalam hidup kita. Mari kita percaya, Yesus sanggup. Yesus pasti bisa. Yesus tidak pernah gagal. Firman-Nya adalah ya dan amin. Firman-Nya adalah ya dan amin. Ayo kita percaya. Karena yang Yesus akan lakukan adalah senantiasa percaya kepada Bapanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari yang baik ini. Untuk renungan singkat. Biar firman-Mu ini boleh mengingatkan kami. Dan renungan ini juga membuat kami berpikir, merenung. Apa yang Yesus akan lakukan kira-kira ketika menghadapi sebuah situasi. Dan itu yang akan saya contoh untuk saya terapkan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biar sepanjang hari ini kami semuanya sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Kami semua yang sedang sakit dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Kami percaya kami berkemenangan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi.
Tuhan Yesus memberkati.